Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Delhas dengan NIM 2205020059. Hari ini kami membuat video konten digital mengenai mata kuliah keuangan negara yang akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Dan saya Cesar Jordi Pemana Tauhid. Karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah, atau yang biasa kita sebut dengan APBN atau APBD. Kedua anggaran tersebut disusun untuk dijadikan pedoman penerimaan, juga pengeluaran negara dan juga daerah dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sesuai dengan namanya, APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara, sedangkan APBD merupakan pedoman anggaran pada tingkat daerah. Kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Bisa dilihat pada slide, di sini kami sudah menggambarkan skema penyusunan APBN dan APBD. Yang pertama, diawali dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang sudah disusun oleh Presiden ataupun pemerintah pusat. Kemudian akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dibahas. Jika kemudian APBN yang sudah diajukan ini dianggap sudah sesuai, maka dia akan diterima dan disahkan menjadi undang-undang menjadi APBN. Jadi RAPBN ini disahkan menjadi APBN, kemudian APBN ini akan dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan. Jika seandainya RAPBN ini yang sudah diajukan tadi ditolak, maka opsi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan APBN yang tahun lalu. Jadi APBN di tahun sebelumnya digunakan kembali untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Sementara itu, untuk mekanisme penyusunan APBD sama dengan APBN, yang membedakan hanya yang menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah adalah pemerintah daerah sendiri. Dalam hal ini itu bisa menjadi gubernur, wali kota, ataupun bupati. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD kepada DPRD yang ada di daerah. Kemudian jika seandainya diterima, maka akan diserahkan dan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah, yaitu gubernur, wali kota, ataupun bupati tadi, untuk dilaksanakan sepanjang 1 tahun. Karena APBN dan APBD itu jangka waktunya ada dalam tempo setahun. Jika APBD yang diajukan ditolak, maka opsi lainnya adalah menggunakan APBD di tahun sebelumnya. Kemudian akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya kita lihat di sini adalah asas penyusunan APBN. Jadi, dalam penyusunan APBN itu, pemerintah akan menggunakan asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kemandirian. Itu artinya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan penghematan atau peningkatan efektivitas dan produktivitas. Ketiga, ada menitik beratkan pada undang-undang negara. Kemudian yang terakhir, penajaman prioritas pembangunan. Jadi, di dalam APBN itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan asas-asas yang sudah dijelaskan oleh teman saya Deni tadi, maka terdapat pengaruh APBN dan APBD di perekonomian. Untuk yang pertama, pengaruh APBN dan APBD di perekonomian itu tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, adapun pengaruhnya dapat mendorong investasi masyarakat. Apabila APBN dan APBD ini digunakan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal ini akan dapat mendorong niat masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Apabila APBN dan APBD ini dimanfaatkan dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja, maka memiliki pengaruh dalam memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan distribusi pendapatan. Yang kelima, menstabilkan peredaran uang. Yang keenam, menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Apabila APBN dan APBD ini berjalan dengan bagus, dengan baik, maka masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah.
Oke, jadi setelah setahun berjalannya APBN dan APBD, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus mempertanggungjawabkan apa pelaksanaan dari APBN dan APBD tersebut. Yang pertama, kita akan langsung masuk pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Setelah Presiden melakukan rancangan undang-undang, maka itu harus disahkan oleh DPR dan dikembalikan kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun dari tahun anggaran. Setelah dilaksanakan, tentunya harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun pelaksanaan. Jadi pertanggungjawaban itu harus diperiksa dulu oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun pelaksanaan. Sebagai contoh, tahun anggaran APBN pada tahun 2022 ini akan berakhir dan akan diperiksa kembali oleh BPK apakah pengeluaran APBN ini sesuai dengan rancangan tadi. Setelah itu selambat-lambatnya 6 bulan harus dipertanggungjawabkan apakah PBN ini telah terlaksana sesuai rancangan undang-undang dan dana yang keluar itu sesuai apa tidak. Dan adapun laporan keuangan tersebut ada apa saja. Sebagai contoh, yang pertama itu laporan realisasi APBN, yang kedua itu neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK tadi. Bagaimana dengan APBD? Tentunya tidak jauh beda ya dengan APBN tadi, tetapi di sini pelakunya adalah gubernur, bupati, wali kota, sebagaimana mereka adalah pemerintah daerah yang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR. Kurun waktunya selambat-lambatnya itu 6 bulan setelah tahun anggaran APBD tersebut. Sama, jadi kurang lebih APBD dan APBN ini sama, hanya yang mempertanggungjawabkannya aja yang beda. APBN ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan APBD itu berupa laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan yang dilampiri oleh perusahaan keuangan daerah. Dan semuanya itu akan diperiksa oleh DPR, maka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Baiklah, itu saja materi dari penyusunan APBN dan APBD. Saya harap semua pendengar atau yang melihat video ini dapat memahaminya walaupun secara singkat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.